Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ardiansyah dengan NPM 24311042. Di sini pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyimpanan massal. Penyimpanan massal adalah sistem penyimpanan non-volatil pada komputer yang digunakan untuk menyimpan dan data secara permanen. Jenis yang paling umum digunakan adalah hard disk drive dan solid state drive. Konsep dasar penyimpanan massal yaitu media non-volatil untuk penyimpanan permanen. Jenis sekunder seperti HDD, SSD, atau NVMe, dan tersier seperti pita, optik, cloud. Fokusnya yaitu struktur, kinerja, penjadwalan, dan manajemen. Tujuan pembelajaran ini yaitu menjelaskan struktur fisik penyimpanan, memahami karakteristik kinerja, menjelaskan algoritma penjadwalan input dan output, menjelaskan layanan OS seperti write dan swipe. Tujuan utama bab ini adalah agar kita memahami cara kerja penyimpanan, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan efisiensi, serta pengelolaan oleh sistem operasi, misalnya dalam mengatur data, menghindari kerusakan, dan menjaga keandalan sistem. Struktur dan mekanismenya dari hard disk drive yaitu komponen seperti piringan, kepala baca atau tulis, lengan, dan motor. Piringan berputar 5.400 sampai 15.000 rpm. Data disimpan dalam track, sektor, dan silinder. Kinerjanya, waktu pencarian, latensi, kecepatan transfer. HDD ini bekerja secara mekanis. Piringan berputar cepat dan kepala membaca data magnetik di atas permukaan piringan. Karena menggunakan komponen bergerak, hard disk drive cenderung lebih lambat dan lebih rentan rusak dibanding SSD. Ada juga kinerja dan risiko hard disk drive, yaitu hard disk drive memiliki buffer RAM internal untuk mempercepat akses data. Kecepatan baca atau tulisnya bisa mencapai ratusan MB per detik, tergantung model dan RPM-nya. Resiko utama dari hard disk drive adalah head crash, yaitu saat kepala baca atau tulis menyentuh permukaan piringan. Ini dapat menyebabkan kerusakan permanen. Selanjutnya, solid state drive, SSD atau NVMe, yaitu SSD ini menggunakan NAND, flash tanpa bagian mekanik. Bentuknya SSD SATA, NVMe flash disk, kartu memori, dan kelebihannya lebih cepat, tahan guncangan, dan hemat daya. Kelemahannya juga yaitu mahal per gigabyte. Umur tulis juga terbatas. Berbeda dari hard disk drive, SSD tidak memiliki bagian magnetik, tidak memiliki bagian mekanik. Data disimpan di chip memori non-flash membuatnya lebih cepat, lebih tahan guncangan, dan lebih hemat daya. Bentuknya bisa berupa SATA, NVMe, flash disk, atau kartu memori. Kekurangannya yaitu tadi, harga lebih mahal dan umur tulisnya terbatas. Manajemen internal SSD. SSD memiliki sistem manajemen cerdas seperti FTL, garbage collection, wear leveling, overprovisioning, ECC, dan semua fitur ini menjaga kinerja, umur, dan keandalan SSD. Jenis penyimpanan lain selain hard disk dan SSD ada juga RAM drive. Dibuat dari memori utama super cepat tapi datanya hilang saat komputer mati, yaitu ini bersifat volatil. Lalu pita magnetik digunakan untuk backup data besar, sangat lambat tapi murah dan tahan lama. Selanjutnya ada disk optik CD atau DVD atau Blu-ray. Ini cocok untuk arsip data permanen yang jarang diubah. Koneksi dan pemetaan penyimpanannya, perangkat penyimpanan terhubung ke komputer melalui beberapa antarmuka.
seperti SATA, SAS itu untuk hard disk dan SSD standar. USB itu untuk perangkat eksternal, NVMe untuk SSD berkecepatan tinggi langsung ke jalur PCIe. Fiber channel itu digunakan pada server atau data center besar. Sistem operasi menggunakan LBA, Logical Block Addressing, untuk membaca dan menulis data tanpa perlu tahu lokasi fisik sebenarnya di piringnya. Penjadwalan hard disk drive yaitu sistem operasi ini mengatur urutan akses data agar lebih cepat dan efisien menggunakan algoritma FCFS. Lalu SSTV, lalu scan dan C-scan. Tujuannya untuk mengurangi waktu pencarian dan meningkatkan throughput. Penjadwalan pada SSD, karena SSD tidak memiliki kepala mekanik, sistem penjadwalan lebih sederhana. Biasanya digunakan algoritma FCFS atau NOP. Namun SSD memiliki tantangan lain seperti write amplification, di mana satu operasi tulis mempengaruhi banyak blok. Untuk mengatasinya, sistem operasi menggunakan perintah trim agar SSD tahu blok mana yang sudah kosong. Deteksi dan koreksi kesalahan. Untuk menjaga keandalan data, digunakan beberapa metode seperti bit parity untuk mendeteksi kesalahan satu bit, CRC untuk mendeteksi kesalahan beberapa bit, ECC untuk memperbaiki data yang rusak. Teknologi ini digunakan di hard disk, lalu SSD, dan juga RAM ECC untuk mencegah korupsi data. Lalu manajemen perangkat penyimpanan, proses manajemen dilakukan penyimpanan biasanya digunakan dengan benar, seperti memformat fisik, partisi, dan volume, memformat logis, block boot, menjaga bed sektor, RAID. Ruang swap ini digunakan saat RAM penuh sebagai memori virtual tambahan. Terdapat dua bentuk, yaitu partisi swap atau file swap di dalam sistem file. Swap bekerja dengan menukar halaman yang tidak aktif dari RAM ke disk. Bukan seluruh proses. Walau memperluas memori, swap jauh lebih lambat dibanding RAM. Jenis sistem penyimpanan modern yaitu ada HAS, lalu NAS, lalu SAN, dan cold store. Jadi kesimpulannya, penyimpanan massal adalah fondasi utama sistem komputer modern. Pemahaman ini sangat penting bagi siapapun yang ingin merancang sistem komputer dengan cepat, aman, dan andal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.